Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Genesa dan model bahan galian di semester genap 2021-2022. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Berikut adalah judul dari presentasi saya, yaitu Batubara di Perusahaan Tambang PT Anugrah Bara Kaltim, Sekledang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Mengapa saya memilih batubara? Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Di antaranya adalah batubara yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Seiring perkembangan zaman modern sekarang, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia banyak dimanfaatkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri-industri yang dibangun dalam berbagai bidang. Keberadaan industri-industri ini menghasilkan sumber devisa negara. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Daerah Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah di Indonesia dengan penghasil batu bara terbesar. Kemudian, mengapa saya mengambil PT Anugrah Bara Kaltim sebagai perusahaan tambang untuk batubara ini? Dikarenakan PT Anugrah Bara Kaltim merupakan suatu perusahaan jasa analisa yang bergerak di bidang batubara, di mana perusahaan ini batubaranya terletak di berbagai lokasi di sekitar, yang kemudian dianalisis kualitasnya dengan menggunakan beberapa parameter antara lain ada sampling, preparasi, air dry loss, reservoir moisture, total moisture, proximate analysis, total sulfur, dan caloric value. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Swastiani Putri dengan NIM 07300180004. Saya merupakan mahasiswi di Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti angkatan 2018. Berikut adalah outline dari materi yang akan saya bacakan kali ini. Yang pertama ada sejarah singkat dari PT Anugrah Bara Kaltim, yang kedua ada operasi penambangan dari PT Anugrah Bara Kaltim, dan yang ketiga ada keadaan geologi di PT Anugrah Bara Kaltim, serta yang terakhir ada batu bara di PT Anugrah Bara Kaltim. Yang pertama, sejarah singkat PT Anugrah Bara Kaltim. Di mana PT Anugrah Bara Kaltim atau PT ABK adalah perusahaan industri swasta nasional yang didirikan pada tahun 1996 yang beroperasi di konsesion Lojanan, Mining dengan luas 7.325 hektar di Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Anak perusahaan dari PT Rental Perdana Pratama atau PT RPP ini yaitu suatu perusahaan kontraktor penambangan batu bara yang berpengalaman lebih dari 10 tahun berpusat di daerah Samarinda, Kalimantan Timur. PT Anugrah Bara Kaltim didirikan sebagai operator konsesi pertambangan batu bara yang dimiliki PT Rental Perdana Pratama atau PT RPP yang mengerjakan kuasa pertambangan milik 1. PT Welarko Sumberjaya di Luajanan, Kalimantan Timur. Yang kedua, PT Multisarana Afindo di Luajanan, Kalimantan Timur. Berikut ada lokasi dari izin usaha penambangan untuk PT Anugrah Bara Kaltim, di mana terdapat stockpile PT ABK-nya itu berada di Bakungan Loaduri, Kutai Kartanegara yang berada di sebelah utara. Kemudian untuk perusahaan ownernya yaitu tadi ada PT Multisarana Afindo dan PT Welarko Sumberjaya, di mana di sini terlihat bahwa untuk PT Multisarana Afindo itu memiliki luas pertambangan sebesar 4.006,15 hektar. Kemudian untuk PT Welarko Sumberjaya dibagi menjadi dua, yaitu ada PT Welarko Sumberjaya 1 dengan luas sekitar 341,14 hektar dan PT Welarko Sumberjaya 2 memiliki luas sebesar 1.114,15 hektar. Jadi untuk PT Multisarana Afindo dan PT Welarko Sumberjaya ini merupakan perusahaan owner yang mendapat kompensasi dari pemerintah namun tidak memiliki kemampuan dan relasi untuk melakukan proses penambangan seperti itu.
Selanjutnya di sini ada timing di mana pada tahun 1997 PT ABK mulai mengeksploitasi deposit batu bara uap di Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, Indonesia. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1999 PT ABK melakukan studi lingkungan dan mulai membangun fasilitas penanganan batu bara termasuk pelabuhan, stockpile yard, dan jalan pengangkutan batu bara. Selanjutnya di tahun 2000 PT ABK mendapatkan izin eksploitasi dan di tahun 2001 dimulai untuk pemindahan lapisan penutup di bulan April 2001 dan pengangkutan batu bara pada bulan Mei tahun 2001. Selanjutnya kita akan masuk kepada operasi penambangan di PT Anugrah Bara Kaltim. PT Anugrah Bara Kaltim melalui produksinya pada bulan Maret 2001 dengan jumlah produksi sebesar 1,2 juta ton per tahun. Lalu PT ABK berharap produksinya meningkat menjadi 2,8 juta ton per tahun dan mulai tahun 2004 dan meningkat menjadi 3 juta ton per tahun pada tahun selanjutnya. Sebagai sebuah tambang terbuka, penambangan dilakukan dengan menggunakan shovel dan bank truk dengan menggunakan principal mining. PT Anugrah Bara Kaltim memberi wewenang kontraktor pertambangan dari Australia, yaitu Leighton Asia Limited, untuk memproduksi 9 juta ton batu bara lebih dari 5 tahun yang dimulai sejak periode Januari 2001. Berikut adalah lokasi tambang PT Anugrah Bara Kaltim, di mana daerah kerja juga mencakup pemindahan tanah overburden, pemuatan, dan transportasi batu bara dari daerah penambangan ke processing plant dan stockpiles. Dan juga ada merawat jalan yang dipergunakan untuk kendaraan tambang. Overburden dipindahkan dengan menggunakan 230 ton ekskavator dan diangkut dengan menggunakan truk yang berkapasitas 100 ton, kira-kira sepanjang 1 km ke tempat pembuangan. Batu bara ditambang dari 3 sim pada daerah yang memiliki ketebalan 2-27 meter. 2 sim yang lebih kecil akan diangkut selanjutnya setelah sim pertama yang lebih besar selesai diangkut. Tetapi ketebalan sim akan dikupas dengan dozer sebelum dimuat dengan menggunakan ekskavator berkapasitas 45 ton. Batu bara selanjutnya akan ditransportasikan 8 km dengan menggunakan truk berkapasitas 18 ton ke stockpile. PT Anugrah Bara Kaltim sebelum dilakukan crushing dan pencampuran sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Crushing plant dan fasilitas penimbunan memiliki kapasitas sebesar 600 ton per jam. Untuk di gambar ini CHF itu merupakan coal handling facility dan portnya sendiri PT ABK memang memiliki port atau pelabuhan sendiri seperti itu. Selanjutnya dari 120.000 ton batu bara dari stockpile yang bersih, batu bara dimuat dalam ponton dengan kapasitas 8.000 ton dengan menggunakan conveyor dan pengumpan dengan kapasitas 800 ton per jam. Ponton ditarik dengan kapal di permukaan Sungai Mahakam menuju muara laut dan selanjutnya batu bara akan dipindahkan dari ponton dengan menggunakan pemuat clamshell ke kapal pemuat atau Panamax ships yang berkapasitas 60.000 ton. Yang ketiga ada keadaan geologi dari PT Anugrah Bara Kaltim. Berikut adalah gambar dari distribusi lempeng di Indonesia dan sekitarnya, di mana keberadaan dan distribusi cekungan sedimen tersier di Indonesia sangat erat berhubungan dengan adanya tumbukan-tumbukan lempeng di Asia Tenggara dan sekitarnya yang telah berkembang sejak akhir zaman Kretasius. Lempeng samudra di bagian timur yang dulunya merupakan laut Paleo-Indian yang menumbuk ke arah paparan Sundaland atau Malay Peninsula menjadi Kalimantan, sehingga menyebabkan adanya zona subduksi yang kuat yang membentang dari Sumatera hingga Jawa, serta sesar geser atau strike slip fault, yaitu sesar Sumatera.
Akibat adanya lempeng Australia yang merupakan kontak antara lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia yang bergerak menuju barat laut dan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, membentuk struktur kompleks di sepanjang Laut Banda serta sesar gesek atau strike slip fault. Kemudian, cekungan sedimen tersier di Indonesia umumnya terbentuk akibat adanya pergerakan di antara lempeng-lempeng tersebut, di mana distribusinya dibatasi oleh struktur-struktur pada batas lempeng-lempeng tersebut. Berdasarkan pembentukannya, maka cekungan-cekungan sedimen pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai cekungan busur muka atau fore arc basin, cekungan busur belakang atau back arc basin, dan cekungan muka pulau atau foreland basin, serta cekungan intramontana atau intramontane basin. Cekungan tersier atau cekungan kraton atau cekungan foreland terdistribusi di sepanjang Pulau Kalimantan yang terbentang dari utara cekungan Tarakan di sekitar Pulau Tarakan, cekungan Kutai di sekitar Pulau Sungai Mahakam, cekungan Pasir di timur di sepanjang Gunung Meratus, dan cekungan Barito di bagian timur dari Gunung Meratus. Kemudian di sini ada gambar dari tipikal penampang melintang cekungan Kutai, di mana cekungan Kutai menerima tekanan lateral dari arah timur pada Miosen akhir. Sehingga pada cekungan tersebut terbentuk siklin dengan banyaknya lipatan yang berarah utara timur laut hingga selatan barat daya. Terdapat antiklinorium yang dinamakan zona pengangkatan Samarinda yang berarah utara timur laut hingga selatan barat daya pada bagian tengah, sehingga pada aluvium terbentuk dataran rendah di bagian barat, di mana saat ini dataran rendah tersebut berupa rawa-rawa. Umumnya, formasi tersebut curam yang menunjukkan adanya bentuk antiklin yang bersama-sama dengan sesar turun dan sesar naik yang curam dan berada di zona pengangkatan Samarinda. Struktur umum yang mencirikan lipatan antiklinorium sepanjang Samarinda adalah perlipatan dan sesar, di mana sumbu lipatannya umumnya cenderung berarah timur laut hingga barat daya, di mana kemeringan paling besar ditunjukkan pada sisi bagian tenggara. Berikut adalah gambar dari cekungan besar Kalimantan tersebut. Yang pertama ada Tarakan Basin di bagian utara, kemudian ada Kutai Basin dan Barito Basin di bagian selatan. Selanjutnya ini adalah gambar dari formasi batuan izin usaha pertambangan PT Anugrah Bara Kaltim, di mana ada formasi Pulau Balang atau TMPB, formasi Balikpapan atau TMPB, dan formasi Kampung Baru atau TPKB, di mana formasi merupakan sekumpulan batuan yang hampir sama dan memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk keterangan dari TM itu merupakan tersier miosin, sedangkan TP merupakan tersier plutosin. Di sini ada gambar dari stratigrafi Kalimantan Timur, yang dimana untuk formasi Kampung Baru atau TPKB memiliki ketebalan sebesar 900 meter dengan litologinya berupa batu pasir kuarsa dengan sisipan lanau, serpih, batu gamping, dan lignit. Formasi ini menumpang dengan secara tidak selaras di atas formasi Balikpapan. Selanjutnya ada formasi Balikpapan dengan ketebalan 3000 meter dan memiliki litologi dengan deskripsi batu pasir kuarsa, batu lumpur, lempeng, sisipan lanau, serpih batu gamping, dan batu bara. Formasi ini menjari atau interventionering dengan formasi Pulau Balang. Maksudnya formasi Pulau Balang. Dan yang terakhir ada formasi Pulau Balang dengan ketebalan 2750 meter yang memiliki litologi dengan deskripsi greywacke, batu pasir kuarsa, batu gamping, batu lempung, tufa dasitik, dan ada sisipan batu bara.
Untuk lingkungan pengendapan formasi Kampung Baru dengan formasi Balikpapan sama-sama di delta. Namun untuk lingkungan pengendapan formasi Pulau Balang berada di darat sampai laut yang dangkal. Berikut adalah gambaran dari lingkungan pengendapan dari ketiga formasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batu bara di PT Anugrah Bara Kaltim. Apa sih batu bara itu? Menurut saya batu bara adalah batuan berupa sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan secara biokimia, kimia, dan fisika dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu dalam kurun waktu yang sangat lama. Batu bara secara umum, di mana komposisi batu bara itu merupakan senyawa hidrokarbon padat yang terdapat di alam dengan komposisi yang cukup kompleks. Bahan organik utamanya yaitu tumbuhan yang dapat ditengarai berupa jejak kulit pohon, daun, akar, struktur kayu, spora, polen, damar, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan organik tersebut mengalami berbagai tingkat pembusukan atau dekomposisi, sehingga menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik maupun kimia, baik sebelum maupun sesudah tertutup oleh endapan lainnya. Pada dasarnya, terdapat dua jenis material yang membentuk batu bara, yaitu satu ada combustible material, yaitu bahan atau material yang dapat dibakar atau dioksidasi oleh oksigen. Yang kedua ada non-combustible material, yaitu bahan atau material yang tidak dapat dibakar atau dioksidasi oleh oksigen. Konsep bahwa batu bara berasal dari sisa tumbuhan diperkuat dengan ditemukannya cetakan tumbuhan di dalam lapisan batu bara. Dalam penyusunannya, batu bara diperkaya dengan berbagai macam polimer organik yang berasal dari antara lain karbohidrat, lignin, dan lain-lain. Namun, komposisi dan polimer-polimer ini bervariasi bergantung pada spesies dari tumbuhan penyusunnya. Kemudian, batu bara sendiri terbagi menjadi beberapa tingkatan atau golongan, yaitu satu ada gambut atau pit, yang kedua ada lignit atau batu bara coklat atau brown coal, yang ketiga ada subbituminous atau bitumen menengah, yang keempat ada bituminous, dan yang kelima ada antrasit. Berikut adalah gambar dari batu bara dari ketiga formasi untuk izin usaha pertambangan di PT Anugrah Bara Kaltim, di mana yang pertama itu ada formasi di Pulau Balang, kemudian ada formasi Balikpapan, dan ada formasi di Kampung Baru. Jadi berdasarkan singkapan dan korelasi geologis serta kegiatan eksploitasi yang diketahui bahwa lapisan batu bara pada PT Anugrah Bara Kaltim tersusun oleh formasi Balikpapan dari cekungan Kutai yang tersusun oleh batuan pasir kuarsa dan lempung dengan sisipan serpih, batu gamping, batu bara, dan syakol. Bentuk endapan batu bara berupa lapisan yang membagi dan terputus dengan penyebaran secara umum ke arah timur laut barat daya dan kemiringan ke arah tenggara dengan jurusan lapisan yang searah yang merupakan sayap dari antikline. Secara umum, keadaan morfologi daerah ini tuh dikelompokkan menjadi dua satuan geomorfik, yaitu ada satuan geomorfik dataran rendah yang umumnya mempunyai relief datar dan sebagian merupakan daerah rawa yang memiliki kelerengan antara 0 derajat sampai 5 derajat, dan satuan perbukitan bergelombang yang mempunyai relief dengan kemiringan yang landai sampai curam. Untuk CV yang paling tinggi ada di bawah karena pengendapan paling tua itu di bawah. Dan untuk formasi Pulau Balang sendiri itu batu baranya itu ada di bawah serta berada di laut. Selanjutnya di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai formasi batu bara dari PT Anugrah Bara Kaltim berdasarkan izin usaha pertambangannya, yaitu untuk formasi Kampung Baru itu dia memiliki jumlah SIM sebanyak 3-7 dengan jenis coal atau jenis batu baranya termasuk batu bara lignit yang memiliki CV kurang dari 4.000. Kemudian untuk formasi batu bara itu untuk formasi batu bara di batu bara Balikpapan, di PT Anugrah Bara Kaltim berdasarkan izin usaha pertambangannya memiliki jumlah SIM sebanyak 12-30 dengan jenis batu baranya yaitu subbitumen.
dengan CV-nya antara 4.400 sampai 5.200. Dan untuk formasi Pulau Balang di PT Anugerah Bara Kaltim berdasarkan izin usaha pertambangannya jumlah SIM-nya sebanyak 15 sampai 35 dengan jenis batu baranya yaitu batu bara bitumen atau bituminus dengan CV-nya sebesar 5.400 sampai 6.000. Kemudian di sini ada 4 jenis kualitas batu bara di PT ABK atau di PT Anugerah Bara Kaltim ini. Yang pertama tuh ada batu bara dengan kualitas dinamakan anugerah. Yang kedua jenis kualitas batu bara yang dinamakan LJB atau luajanan B. Yang ketiga ada jenis kualitas batu bara dinamakan LJC atau luajanan C. Dan yang keempat ada jenis kualitas batu bara LJD atau luajanan D. Jadi anugerah ini yang paling baik batu baranya, sedangkan kualitas batu bara yang paling baik, sedangkan LJD yang paling rendah. Kemudian untuk izin usaha pertambangan batu bara PT ABK tadi berdasarkan jenis kualitas batu baranya itu untuk yang anugerah memiliki kalori sebesar 5.500 sampai 5.700 dengan kadar sulfur 0,3 sampai 0,6. Kemudian untuk yang kualitas LJB dengan kadar sulfur yang low atau rendah itu memiliki kalori sebesar 4.900 sampai 5.100 dengan kadar sulfur kurang dari 0,5. Untuk LJB dengan high sulfurnya, total sulfurnya itu dia memiliki memiliki kalori sebesar 4.900 sampai 5.100 dengan kadar sulfurnya lebih dari 0,6. Untuk jenis kualitas batu bara LJC memiliki kalori sebesar 4.400 sampai 4.600 dengan kadar sulfur 0,2 sampai 0,3. Dan yang terakhir ada jenis kualitas batu bara LJD dengan kalorinya tuh sebesar 3.900 sampai 4.100 dengan jumlah kadar sulfur itu sebesar 0,2 sampai 0,3%. Dan mengapa tidak saya sebutkan di premium? Karena untuk yang premium sendiri di PT Anugerah Bara Kaltim itu sudah habis karena jumlah cadangannya yang sedikit. Seperti itu. Demikian presentasi saya untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan atas informasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.